Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai algoritma rekursif, palindrom, dan brute force. Di mana kelompok kami ada yang pertama yaitu Elviunia dengan NIM 2224101009, dan saya Hikmatul Kamila 2224101011, dan rekan saya yaitu Novita Nuraini 2224101024. Nah, untuk yang pertama yaitu modul 1 soal 1 yaitu mencari list palindrom atau not palindrom dari sebuah list. Berikut source code dan output. Saya akan menjelaskan source code-nya, di mana data sama dengan input atau input data, di mana nanti ini kita akan diminta untuk menginputkan data, maksud saya menginputkan angka seperti pada outputnya ini 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, kemudian def palindrom list A sama dengan learn atau panjang dari list tersebut. Nah, maksudnya ini adalah panjang dari list yang kita masukkan. Kemudian jika panjang list tadi itu lebih kecil dari sama dengan 1, maka akan nge-return true. Dan ngeprint itu adalah merupakan palindrom. Namun jika list indeks ke 0 itu tidak sama dengan A dikurangi 1, maka itu akan bernilai false. Kemudian akan ngeprint bukan palindrom, seperti pada output di samping. Nah, else-nya itu adalah return palindrom list 1 hingga A-1. Nah, kemudian print F angka data Anda adalah list data. Kemudian palindrom ini kita print dengan data. Maksudnya dari if A kurang lebih kecil sama dengan 1 ini adalah panjang A-nya itu kurang dari 1. Semisal A-nya itu cuma 1, panjang listnya dari sini itu cuma 1, maka itu akan bernilai true. Nah, semisal A-nya itu 0 atau bukan dari A-1, berarti itu akan bernilai false. Contohnya A-nya itu 3. 3 dikurangi 1. Nah, itu kan tidak sama dengan 1, maka itu akan bernilai false. Semisal ada 2 indeksnya. Nah, setelah semisal menjawab false, ini ada lagi kita bisa mereturn palindrom, di mana listnya ini apabila satunya ini hingga A-1, semisal melebihi atau kurang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, periksalah apakah pengecekan ini bisa diselesaikan secara rekursif atau memiliki base case, recursive case, dan apakah dengan menerapkan recursive case berkali-kali bisa menuju base case. Nah, sebelah kiri saya merupakan recursive case dan sebelah kanan ini merupakan base case. Nah, dari sini bisa menjawab pertanyaan bahwa pada program kami ini mempunyai base case, di mana base case-nya itu adalah bukan palindrom dari inputan angka 1, 2, 3, 4, 2, 1. Selanjutnya, yaitu desain implementasi palindrom atau list untuk mengecek apakah list merupakan palindrom. Nah, desain yang diinginkan adalah seperti pada inputan ini. Pada output maksudnya, angka pada data Anda adalah 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, yang diinginkan adalah apabila list memanjang seperti ini, itu bernilai palindrom atau tidak palindrom. Nah, seperti itu.
Yang terakhir yaitu gambaran pohon rekursifnya. Nah, dari sini dan juga pohon rekursif yang ditanyakan adalah penjelasan mengenai pohon rekursif dari outputnya. Nah, pada tahap 1 ini fungsi cek palindrom akan dipanggil dengan argumen list 1, 2, 3, 4, 2, 1. Karena panjang list tersebut lebih dari 1, maka fungsi akan memanggil dirinya dengan menghilangkan nilai 1 ini pada argumen sehingga terjadi list palindromnya itu yaitu 2, 3, 4, 2 yaitu masuk ke tahap 2. Nah, dari tahap 2 ini fungsi paling cek paling fungsi palindromnya akan dipanggil lagi untuk mengecek list 2, 3, 4, 2 ini apakah ada yang sama, kemudian akan menghasilkan tahap ketiga yaitu 3,4. Nah, duanya ini tadi akan dihilangkan dan tersisa 3,4. Nah, karena 3,4 ini tidak sama, maka itu menghasilkan base case di mana base case-nya ini bernilai false. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, sebelumnya, perkenalkan saya Novita Nur Aini dengan NIM 222410101024 akan menjelaskan mengenai modul 1 soal nomor 2. Ini pembelajaran algoritma dengan brute force mencari bilangan terbesar dari sebuah list. Oke, jadi kan tadi soalnya adalah mencari sebuah angka terbesar pada sebuah list. Di sini kami sudah menemukan kode program di mana kita mempunyai fungsi cari terbesar dengan parameter list angka, n. Nah, jika n sama dengan 1, nanti akan di-return list angka n-1. Dan jika tidak, nanti akan post. Post ini merupakan variabel yang menyatakan cari terbesar list underscore angka n-1. Kemudian font ini juga termasuk variabel list underscore angka n-1. Kemudian kita terdapat perulangan kembali jika post lebih dari font, nanti akan mereturn post. Jika tidak, nanti akan mereturn font. Kemudian di sini mengeprint bilangan terbesar adalah di sini kita memanggil fungsinya, parameternya. Kemudian di sini ada listnya, yaitu sudah dimasukkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 1. Dan ini juga termasuk parameternya. Jadi jika 6 nanti, karena n-1. Nah, n-1 jika ingin apa yang lebih besar, jadi di sini adalah harus n-1. Jika n-nya 6, berarti n-1 berarti 5 ya. Itu maksudnya. Selanjutnya kita tadi kan sudah diketahui bahwa programnya seperti itu. Nanti jika dijalankan outputnya akan memunculkan bilangan terbesar adalah 5. Yaitu kan sudah benar dari list tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas recursive case dan base case pada program yang sudah ditampilkan tadi. Di sini terdapat recursive case, di mana recursive case ini memanggil function ke function tersebut. Jadi, di sini kan terdapat function cari terbesar dengan parameter ini. Kemudian ternyata di sini dipanggil lagi dengan parameter yang sama tapi ada yang berbeda. Nah, ini merupakan sebuah function di mana function yang pertama dipanggil di dalam function tersebut. Nah, kemudian untuk base case sendiri ini hanya perulangan biasa di mana terdapat variabel. Nah, contohnya ini jika post lebih dari font ini termasuk base case.
Kemudian kita membahas mengenai pohon rekursif. Nah, di sini terdapat program tersebut. Nah, ini jika kita jalankan bagaimana sistematisnya. Nah, saya akan menjelaskan. Untuk sistematisnya adalah kita mulai dari jika N sama dengan 1. N kita pertama mulai dengan indeks ke 0. Indeks ke 0 adalah 1. Nah, indeks ke N 1 kan. 1 sama dengan 1. Nah, 1 ini kan benar, jadi akan mereturn list underscore angka N-1. Nah, N-1 kan tadi sudah diketahui indeks, jadi bilangan ke 1, bilangan angkanya 1. 1 dikurangi 1, jadi kan nanti terdapat pada indeks 0 pada list angka. Indeks ke 0 pada list angka adalah 1. Nah, ini sudah akan disimpan. Kemudian kita akan menjalankan indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 adalah 2. 2 sama dengan 1. Ini apakah benar? Kan tidak benar. Nah, jika tidak benar, kita akan lanjutkan pada else. Nah, else ini terdapat post. Post itu kan sebuah list angka pada N1. Jadi N-1 ini kan tadi diketahui 2. 2 min 1, berarti 1. Berarti 1 pada list angka. 1 pada list angka adalah berarti ini kan pada indeks ke 1. Indeks ke 1 adalah 2. Nah, jika 2, ini kan sudah diketahui posnya 2. Fontnya ini berapa? Fontnya ini sama, 2. Jadi if post lebih dari font, ini akan mereturn post. Sehingga nantinya akan muncul bilangan 2. Nah, kemudian kita lanjut ke 3. Jika indeks kedua yaitu 3, 3 sama dengan 1. Jadi ini kan salah, jadi akan kembali ke ini. Jadi kita akan membahas mengenai post. Postnya itu adalah N-1, list angkanya itu adalah N-1, berarti tadi kan 3, 2. List angka pada 3 ini kan 3. Ini kalau yang ini berarti list angkanya kan N-1 tadi 3, berarti 2 dikurangi list angka adalah kok dikurangi, maksudnya ini 3 dikurangi 1, 2, berarti pada indeks kedua yaitu 3. Berarti kalau pos ini lebih dari font, ini kan tadi 3 sama 2, berarti akan mereturn pos, berarti akan memunculkan 3 ya. Kemudian kita lanjut sistematisnya seperti itu. Jadi kita untuk indeks ketiga yaitu 4, ini salah, langsung ke else, nanti pos ini 4. Sedangkan ininya 3, 4 sama 3 berarti lebih besar 4. Kita akan berulang. Kemudian 5. 5 kan sudah pasti ada di else. Nah, posnya ini kan 5, fontnya 4. Nah, pos ini kan lebih besar, jadi return pos berarti 5. Kemudian 1. 1 ini kan kembali kepada yang awal pertama. Jadi, termasuk hasilnya juga 1. Jadi, di mana bilangan yang semakin besar itu adalah terbesar adalah 5. Seperti itu pohon rekursifnya. Selanjutnya kita akan bahas modul 2 mengenai brute force. Soal nomor 1 yaitu mencari bilangan prima dari sebuah inputan. Nah, karena kita mencari sebuah bilangan prima dari sebuah inputan, jadi kita sudah menemukan source code atau kode program di mana di sini terdapat bilangan, variabel bilangan, dan di dalamnya terdapat inputan
di mana kita menggunakan integer. Integer maksudnya apa? Integer maksudnya itu karena bilangan itu yang dimasukkan adalah sebuah angka di mana angka merupakan sebuah integer. Nah, di sini terdapat fungsi def, prima, dan di sini terdapat parameter bilangan. Bilangan itu dari bilangan yang angka yang diinputkan, terus ini sama dengan 2 dan loop ini sama dengan 1. Loop ini merupakan perulangan. Perulangannya itu dimulai dari 1. Nah, loop ini lebih sama dengan 1 jika bilangan inputan angka itu kurang dari 2, nanti akan melanjutkan false. Kemudian jika bilangan inputan angka itu sama dengan 1 atau 2 sama dengan bilangan yang dibutuhkan, itu akan mereturn true. Kemudian nanti jika bilangan itu dari inputan bilangan ini yang bentuknya angka habis dibagi 2 yang sama dengan 0, itu akan mereturn false. Dan jika belum bisa ditampilkan semuanya, nanti akan mereturn prima bilangan ini i plus 1, di mana i-nya 2 plus 1 berarti 3, nanti akan mengelup loopnya dari 1. Nah, untuk x sendiri ini merupakan sebuah variabel baru, dan iterasi ini diperoleh dari loop. Nah, loopnya ini dimulai dari 1 dan di sini dipanggil lagi. Nah, ini x, iterasi sama dengan prima di dalam bilangan yang telah diinputkan. Kemudian jika terdapat x, maka akan mengeprintkan sebuah bilangan yang diinputkan, kemudian termasuk bilangan prima, dan nanti akan mengeprint yang di bawah ini, jumlah iterasi sebanyak iterasi dari looping ini. Kemudian jika tidak ada x, maka akan mengeprint bilangan yang telah diinputkan dengan kalimat bukan bilangan prima, dan selanjutnya mengeprint yang di bawah ini, jumlah iterasi sebanyak iterasi dari loop itu. Sebanyak apa perulangan yang dilakukan. Oke, selanjutnya di sini ada soal yang disuruh menginputkan bilangan 10234217. Nah, di sini bagaimana sistematikanya? Yang pertama kita sudah menginputkan bilangan. Nah, bilangan ini nanti akan lanjut pada parameter ini kan ya. Parameter ini fungsi dan di dalamnya terdapat parameter. Nah, kita lanjutkan pada perulangan jika bilangan itu tadi 10234217 ini apa kurang dari 2? Jawaban salah. Berarti akan lanjut ke perulangan selanjutnya. Nah, perulangan selanjutnya ini jika bilangan tadi itu lebih dari 1, kan nggak mungkin ya, tadi itu pasti lebih besar. Nah, atau i itu 2 sama dengan bilangan, nggak mungkin. Karena yang tadi itu sangat amat besar kan bilangannya. Kemudian kan ini tidak memasuki kondisi ini, jadi akan lanjutkan pada kondisi ini, elif. Jadi apakah bilangan yang tadi itu bisa habis dibagi oleh i di mana adalah 2? Kan enggak ya, berarti kita akan mereturn ini. Mereturn ini, prima bilangan i plus 1 loop. Nah, ini udah loopnya ini 1, ini udah 1. Nah, kita tuh kembali pada
perulangan kondisi ini. Jadi kan tadi sudah, jadi tadi kan I-nya adalah 2. Nah, 2 plus 1 jadinya I sekarang 3. Nah, if bilangan ini tadi ini kan udah salah pasti. Ini bilangan yang tadi sama dengan 1 atau I sekarang 3 sama dengan 9 itu tetap salah. Ini juga salah. Nanti berarti ini terus-terusan di di perulangan atau di iterasi sebanyak beberapa kali. Nah, itu nanti akan ketemu pada di sini. Nah, jika sudah nanti ketemu di sini, sampai nantinya itu true, nanti akan ke sini. Nah, tapi kalau bilangannya adalah sebuah prima ya, nanti akan di sini. Jika X itu bilangan yang dimasukkan adalah prima, maka akan jika X itu ada pada prima, maka akan termasuk bilangan prima. Jika tidak, nanti akan bukan bilangan prima. Sedangkan iterasinya ini dari looping, berapa banyak perulangan yang terjadi pada kondisi ini. Yang pertama, perulangan pertama adalah ke satu gitu. Jadi di sini berapa banyak perulangan nanti akan terdapat pada iterasi dan nanti akan muncul pada iterasi sini. Nah, untuk sistematis penginput bilangan ini sama semua ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita dimulai dari sini. Jika di sini belum memenuhi semua, nanti akan direturn di sini. Nah, nanti ini akan return ini akan berulang-ulang gitu. Jadi masih belum nanti I-nya ini ditambah. Kan tadi misal 2 ditambah 1, 3. Nanti di sini jadinya 3. Nanti masih belum. Di sini tambah 1 jadi 4. Return lagi. Di sini 5 sampai ketemu gitu. Nah, di sini bisa diketahui jika mengikuti bilangan 10234217 ini terdapat jumlah iterasi sebanyak 7 dan bilangan ini bukan termasuk bilangan prima. Dan untuk menginput bilangan 5028931 ini memasukkan bilangannya, dan bilangan ini bukan bilangan prima, tetapi iterasinya hanya sebanyak 3 kali. Nah, untuk menginput bilangan ini menginput bilangan 1033489983. Nah, ini terdapat sebanyak 3 kali iterasi dan bukan termasuk bilangan prima. Selanjutnya, bagaimana sih untuk mengurangi jumlah iterasinya? Karena jika iterasinya banyak, nanti waktu untuk menghasilkan input itu juga lama juga. Nanti ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya. Nah, di sini kita menggunakan uji coba angka 2 sampai 3. Maksudnya ini batas dari 2 sampai 3 pada sebuah program. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini I-nya itu dijadikan 2. Nah, tadi kan awalnya 1. Nah, di sini I-nya adalah 2 dan kemudian di sini ditambahi N sama dengan 31, di mana 31 ini batasnya. Perbedaannya hanya itu, sedangkan program kode-kode lainnya ini sama. Untuk sistematisasinya itu sama sih, tapi maksimal ini berada pada 31. Jadi kalau sudah 31 sudah tidak bisa, pokoknya maksimal itu 31. Kemudian nih, terdapat menginput bilangan, kita input juga bilangan yang sama dari yang awal, tetapi pakai program yang barusan, di mana terdapat perubahan untuk mengurangi iterasinya. Nah, di sini jika memasukkan bilangan ini, kita sama. Nah, jika kita bilangan tersebut kurang dari
1, I-nya 2 dan 3 1, nanti akan false, kemudian lanjut ke kondisi selanjutnya ini, apakah bilangan itu sama dengan 1 atau 2 sama dengan bilangan tadi, kan salah, berarti lanjut. Apakah bilangan tadi habis dibagi dengan 3, bilang 2 sama dengan 0, masih belum lanjut. Jadi nanti akan ke sini, kembali ke return ini, dan I-nya ini dari 2 ditambah 1, berarti 3. Nanti berulang-ulang hingga maksimal 31. Jika sudah 31 sudah cukup, nanti ini jadinya akan lebih sedikit iterasinya. Nah, di sini sama seperti tadi, ini variabel dan memunculkan iterasinya pada bilangan yang sudah diinputkan, bilangan prima yang sudah diinputkan. Nah, jika X ini sama dengan, jika terdapat X, maka akan mengeprint bilangan termasuk bilangan prima. Jika tidak, berarti nanti akan mengeprint bilangan tersebut bukan bilangan prima dan terdapat jumlah iterasi sebanyak yang sudah terjadi perulangan pada looping di sini. Nah, ini sudah terlihat bahwa terdapat perbedaan jika dimasukkan ini sama hasilnya, sama-sama bilangan prima, tapi iterasinya berbeda. Di sini terdapat iterasi berbeda, yakni sebanyak hanya 2 kali. Sementara yang awal adalah 7 kali. Jadi terdapat perubahan yang sangat lumayan ya, dari 7 ke 2. Kemudian di sini sama, hasilnya tuh sama, selalu bukan bilangan prima, tapi jumlah iterasinya sebanyak 2. Yang awalnya adalah 3, kemudian berkurang menjadi iterasi sebanyak 2. Kemudian yang bilangan 103348983 sama-sama bukan bilangan prima, sama seperti jawaban yang pertama, tapi jumlah iterasinya sebanyak 2. Sedangkan yang awal adalah 3, berarti mengalami perubahan penurunan iterasi. Nah, dari ini sendiri, apa sih yang membedakan dari program pertama sama program kedua? Nah, yang membedakan program pertama dengan program kedua yaitu iterasinya yang berbeda. Jadi yang program pertama itu iterasinya sesuai dengan program yang awal, sedangkan program yang kedua ini iterasinya dikurangi dengan ditambahkan sebuah elemen pada sebuah elemen apa ya, sesuatu yang bisa mengurangi pada sebuah program. Terus apa sih bedanya iterasi yang banyak sama iterasi yang sedikit? Dari 5 ke 7. Gini, jadi iterasi itu kan sebuah perulangan. Jadi jika perulangannya semakin banyak, waktu untuk mengeluarkan outputnya juga semakin banyak. Sedangkan kalau iterasinya sedikit, perulangannya sedikit, waktu yang untuk mengeluarkan outputnya itu semakin cepat gitu. Jadi misal pada program pertama itu outputnya menampilkan output itu 15 detik, sedangkan pada program kedua itu menampilkan output hanya 10 detik. Itu kan lebih cepat program yang kedua. Jadi intinya jumlah iterasi jika banyak, waktu dikeluarkan untuk menampilkan output banyak, sedangkan jika jumlah iterasinya sedikit, waktu untuk menampilkan outputnya itu juga sedikit. Jadi itu untuk analisis mengenai iterasi, waktu pada iterasi. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya Elvi akan melanjutkan untuk soal brute force yang nomor 2. Saya akan share screen PPT yang sudah saya buat. Jadi untuk brute force 2,
dengan definisi untuk perkalian antara dua bilangan positif A dikali B didefinisikan sebagai B ditambah B ditambah B sebanyak A. Misal 5 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4 sebanyak 5 kali. Untuk pertanyaan A, dari definisi tersebut membuatlah program yang menerima inputan bilangan bulat bilangan 1 dan bilangan 2. Program tersebut mengembalikan nilai bilangan 1 dan bilangan 2 dengan menggunakan strategi brute force untuk mendesain solusinya. Dan di sini kami sudah membuat code atau program. Kami menginputkan bilangan 1 dan bilangan 2. Lalu di sini saya membuat variabel bernama awal dengan nilai atau sama dengan bilangan 1. Nantinya hal ini akan dibagi fungsinya agar tidak berkesinambungan. Selanjutnya untuk fungsi kami membuat def perkalian bilangan 1, bilangan 2, hasil sama dengan 0 untuk menyimpan hasil penjumlahan nantinya, dan loop untuk perulangan atau iterasi yang dilakukan oleh program. If bilangan 1 sama dengan 0, maka return fungsi hasil kali awal dikali bilangan 2 adalah hasil, dan iterasi sebanyak loop. Else, for I in range bilangan, maka untuk perulangan bilangan 1 ini memiliki untuk jalannya program bilangan 1 nantinya akan dikurangi 1, hasil akan ditambah dengan bilangan 2, dan loop atau perulangan akan bertambah 1 sebanyak program yang akan dijalankan nantinya. Untuk return perkalian bilangan 1, bilangan 2, hasil, dan loop. Print perkalian bilangan 1, bilangan 2. Jadi di sini saya sudah mencoba menginputkan untuk bilangan 8 dikali 7. Hasil kali 8 dikali 7 adalah 56 dengan iterasi sebanyak 8 kali. Dan di sini saya akan menjelaskan code yang sudah saya buat. Jadi di sini untuk bilangan 1 dikurangi 1 itu maksudnya nantinya akan begini. Sebagai contoh, kami mengeprint bilangan 1 nantinya sebagai 8 dikali 7. 8 dikali 7 adalah 56 dengan iterasi sebanyak 8 kali. Untuk maksudnya bilangan 1 dikurangi 1, ini nantinya kan 7. Jadi 7 ini akan, bilangan 1 ini akan dikurangi 1 sebanyak sepanjang pengulangan nantinya. Jadi 8 menjadi 7, menjadi 6, menjadi 5, menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, dan menjadi 1. Hal tersebut sebagai pengalih yang dialihfungsikan sebagai penjumlahan nantinya. Untuk print hasil ditambah dengan bilangan 2. Jadi nantinya akan begini. Dalam jalannya program akan didefinisikan sebagai begini. 8 dikali 7 hasil yaitu 7 ditambah dengan 7 menjadi 14, ditambah 7 menjadi 21, ditambah lagi dengan bilangan 2, ditambah 7, 28, ditambah 7 sampai sama dengan 56. Dan untuk loop,
untuk loop atau iterasi yang dilakukan, dikali 7. Iterasi yang dilakukan setiap perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi perulangan akan dilakukan 8 kali dengan parameter yang telah kami buat. Dan untuk soal B, untuk data berikut, ceklah hasil perkalian menggunakan program yang telah Anda buat. 34521 dikali dengan 48763 dan akan menghasilkan, dan kami sudah menginputkan angka tersebut sesuai dengan program yang telah kami buat yang sudah saya jelaskan tadi, akan menghasilkan 16833475523 dengan iterasi sebanyak 34521. Dan 298764 dikali dengan 233912 akan menghasilkan 6988448478 dengan iterasi sebanyak 298764. Dan untuk bilangan 980 239 dikalikan dengan 100.000 dengan 123498 akan menghasilkan 12 12105 7556022 dengan iterasi sebanyak 980239. Jadi untuk iterasi ini sesuai dengan definisi yang sudah ada di modul. Jadi iterasi dilakukan sebanyak bilangan pertama yang kami inputkan. Jadi kami bilangan pertama menginputkan 34521. Kami juga program juga akan menjalankan iterasi atau perulangan sebanyak 34521. Inputan bilangan pertama 298764, iterasi juga akan menjalankan sedemikian. 980 239 sebagai inputan bilangan pertama, iterasi juga akan menjalankan perulangan sebanyak 980 239. Dan untuk soal C, untuk bilangan pada soal B, berapakah iterasi yang dibutuhkan? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk perkalian 34521, iterasi dilakukan sebanyak inputan bilangan pertama. Karena di definisi modul tersebut, kami membuat program sesuai dengan inputan bilangan pertama. Jadi untuk 34521 dikali 48763, iterasi dilakukan sebanyak 34521. Untuk 298764 dikali 233912, iterasi juga akan dilakukan sebanyak 298.764. Dan untuk 98239 dikali 123.498, iterasi juga akan dilakukan 980.239. Jadi iterasi tersebut dilakukan sebanyak inputan bilangan pertama. Dan untuk soal D, apakah ada cara untuk mengurangi jumlah iterasinya? Untuk menghitung 8 dikali 7, Anda tidak perlu menghitung 7 ditambah 7 ditambah 7 sebanyak 8 buah. Hal itu bisa diganti dengan menambahkan 14 ditambah 14 ditambah 14 sebanyak 4 buah.
Tentunya ada caranya untuk mengurangi jumlah iterasi tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat code untuk inputan bilangan pertama dan bilangan kedua sama dengan yang tadi. Kami membuat list kosong dengan nama data dan membuat perulangan for i in range 2 bilangan 1. If bilangan 1 modulo i sama dengan 0 atau bernilai 0, maka data akan append i. Ditambahkan i. Untuk nilai tengah, kami membuat variabel nilai tengah bernilai 0 dan menggunakan percabangan if else untuk panjang data modulo 2 bila panjang data di modulo dengan 2 sama dengan 0 habis dibagi 2 habis atau bersama dengan 0, maka nilai tengah sama dengan len data dibagi 2. Else, nilai tengah sama dengan len data dibagi, dibagi dengan 2, sebanyak 2 kali. Dan def perkalian bilangan 1, bilangan 2, hasil, loop, dan middle. Middle, nilai tengah kami membuat nama middle. If hasil sama dengan 0, maka akan melakukan perulangan for i in range bilangan data dibagi middle ini akan menghasilkan hasil akan dijumlahkan dengan bilangan 2 dikali nilai tengah. Sebagai contoh, saya jelaskan dengan code. Jadi di sini maksud dari data list kosong akan berfungsi sebagai berikut. Contoh 8 dikali 7. Nah, data di sini akan menyeleksi untuk bilangan pertama bisa dibagi dengan bilangan apa saja, angka berapa saja. Dan 8 ini bisa dibagi 2 dan bisa dibagi dengan 4. Jadi list data ini akan menampung hasil dari pembagi 8. 8 dikali 7 hasilnya maka 56 dan jumlah iterasi yang dilakukan yaitu 2 kali. Untuk nilai tengah yang telah saya sebutkan tadi, untuk menjalankan itu, saya akan memberi contoh kembali. 8 dikali 7 Bentar. 8 dikali 7, jadi 8 dikali 7, hal tersebut kan ini tercantum dalam data 2 dan 4. Untuk nilai tengah ini fungsinya sebagai pengidentifikasi berapa iterasi yang dilakukan. Jadi
di sini mendefinisikan bahwa 1, maka isi list pertama. Jadi iterasi yang dilakukan sebanyak 2 kali. Sebagai contoh juga, saya memasukkan 16 dikali 4. Nah, enam dikali 5, 6 atau bilangan pertama 6 itu akan habis dengan dibagi 2 dan dibagi dengan 3. Jadi iterasi yang dilakukan bisa disederhanakan dengan menjadi 2, tidak menjadi 6 iterasi atau 6 perulangan. Nilai tengah. Setelah nilai tengah, kami membuat fungsi perkalian, def perkalian bilangan 1, bilangan 2, hasil, loop, dan middle. If hasil sama dengan 0, maka akan melakukan perulangan for i in range ini, dan hasil akan ditambahkan dengan bilangan 2. Dikalikan dengan middle, loop akan bertambah 1, dan perkalian akan direturn. Else, print fungsi hasil perkali. Print fungsi hasil sebagai definisi hasil perkalian, dan print jumlah loop sebagai jumlah iterasi yang dilakukan. Dikali 7, 8 dikali 7, jumlah perkalian 56, dan jumlah iterasi sebanyak 2 kali. Jadi jumlah iterasi yang dilakukan tidak bergantung lagi dengan bilangan inputan pertama. Jadi iterasi tersebut bisa disederhanakan. Kembali ke soal selanjutnya. Untuk data berikut, ceklah hasil perkaliannya menggunakan program yang telah Anda buat. 34521 dikali dengan 48763. 34521 dikali dengan 48763, hasilnya adalah 168.334.7523. Dan iterasi yang dilakukan sebanyak 34521. Jadi iterasi kok kembali ke soal B, maaf. Nah, jadi maaf sebelumnya, untuk soal E, implementasikan cara yang Anda temukan di soal D untuk mengecek 34521 dikali dengan 48763. 34521 dikali dengan 48763, iterasi hanya dilakukan sebanyak 111 kali. Jadi tidak bergantung dengan bilangan inputan pertama tadi sebanyak 34521 juga. Dan 298764 dikalikan dengan 233912, iterasi hanya dilakukan sebanyak 516. Dan 980239 112 dikali dengan 11234 1239498, iterasi hanya dilakukan sebanyak 15 kali. Untuk soal F,
Analisalah perbandingan waktu eksekusi program A dengan program E. Jadi di sini saya membuat perbandingan waktu menggunakan import time it, lamanya eksekusi, yaitu lamanya eksekusi dan menghasilkan lamanya eksekusi program E lebih singkat daripada program A. Jadi menggunakan iterasi yang diperpendek juga akan mempersingkat waktu eksekusinya program. Sebagai contoh, saya akan membuka kembali VS Code saya. Nah, di sini saya akan menjalankan program E terlebih dahulu dengan iterasi yang pendek tadi. Saya akan menginputkan 54321 dikali dengan berapa tadi? 848763. 8763. Maaf, 48763. 54213 dikali dengan 48763. Hasilnya 2643588 dengan jumlah iterasi 51, waktunya 12 detik per sekian. Dan untuk program A, empat 213 dikali dengan 48763. 48763. Hasilnya sama dengan waktu 15 detik per 7. Jadi untuk waktu iterasi yang lebih sedikit akan menyingkatkan waktu eksekusi program. Baik, sekian dari saya. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah brute force. String matching merupakan proses untuk mencari posisi pattern tertentu di sebuah string, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu pertanyaannya, dari uraian permasalahan tersebut, buatlah program yang menerima inputan bilangan bulat, teks, dan pattern. Program tersebut mengembalikan indeks posisi ditemukannya pattern di teks menggunakan strategi brute force seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, berikut adalah programnya. Saya akan menjelaskan program tersebut. Diawali dengan kita menginputkan atau membuat kalimat yang akan kita isikan. Diawali dari L. L ini merupakan kalimat, yaitu inputkan atau memasukkan kalimat. Nah, dari sini kita bisa memasukkan panjang kalimat yang kita inginkan atau sepanjang apapun kalimatnya.
T ini merupakan kata atau penggalan dari kalimat tersebut. Nah, kemudian kata sama dengan learn T. Learn T. Learn T ini maksudnya adalah panjang dari T. T itu adalah kata. Kemudian print L. L ini adalah kalimat, jadi kita akan print L. Terus def by more, I index, P itu panjang, dan K itu adalah space atau jarak yang akan kita ulang untuk mendapatkan sebuah K, di mana K ini lurus antara kalimat dengan kata yang kita cari. Jika L ini adalah kalimat, jika kalimat itu indeks P sama dengan T, panjang katanya itu sama dengan kata, maka print kurung ini adalah spasi K. K ini adalah urutan tadi, kayak mengurutkan kata yang kita inginkan dengan kalimat gitu. Nah, plus T. Nah, dari sini apabila L-nya ini tidak memenuhi, maka akan masuk ke dalam else, di mana else ini panjang indeksnya itu ditambah 1, panjang katanya itu ditambah 1, dan juga K-nya itu ditambah 1. Kemudian by more 0, kata, 0. 0 ini adalah indeks, di mana indeksnya ini dimulai dari 0. Untuk penjelasan outputnya, kita memasukkan L, memasukkan kalimat, yaitu nobody not. Kemudian masukkan kata, kita akan mencari not. Nah, dari not ini kemudian akan ngeprintnya not sampai ditemukan not terakhir itu lurus dengan not pada kalimat nobody not. Seperti itu. Next. Untuk data berikut, carilah posisi pattern 165 di string 10, 23, 02, 16, 56, 51, 45, 38, 88, 61, 09, 73, 55, 5. Yang ditanyakan adalah berapa literasi yang dibutuhkan. Literasi yang dibutuhkan ada 6 kali. Nah, berikut adalah programnya. Nah, def by more, pola angka, A ini adalah panjang dari pola, dan B ini adalah panjang dari angka. Maaf. Nah, panjang dari angka. Indeks akhirnya ini kurung kosong. Kemudian for I in range A, indeks akhir pola I sama dengan I. I sama dengan A dikurangi 1, berarti panjang pola dikurangi 1. Kemudian C ini ada juga panjang pola dikurangi 1. Kemudian kita menggunakan perulangan while di mana I ini kurang dari B. Nah, jika angka I ini sama dengan pola C, yaitu panjang pola, maka C sama dengan indeks ke 0 akan ngereturn I. Kemudian apabila tidak memenuhi, maka akan masuk ke dalam else, di mana else ini I itu kurang sama dengan 1 dan C itu kurang sama dengan 1. Nah, apabila masih tidak memenuhi, akan masuk ke else lagi, di mana if angka I itu adalah A-1 in indeks akhir. Low sama dengan indeks akhir angka I. Else low sama dengan min 1. I plus A dikurangi min C low plus 1.
A plus 1 akan ngereturn I. Kemudian ini adalah tampilan pada awal, output pada awal, yaitu angka sama dengan input masukkan teks angka, kemudian pola, input masukkan pola angka. Result, Barrymore pola angka. Jika resulnya ini negatif 1, maka akan ngeprint pola itu tidak ditemukan di dalam teks. Namun, apabila resulnya ini tidak sama dengan 1, maka polanya itu akan ditemukan di posisi result dan pada teks angka. Nah, berikut adalah output yang didapat, yaitu masukkan angka, yaitu dari angka ini, yaitu input masukkan teks angka, kemudian pola, input masukkan pola angka, yaitu 165, kemudian kita enter, akan ditemukan yaitu pola 165 ditemukan di posisi 6 pada teks. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan algoritma Barrymore untuk string matching. Nah, pencarian yang dilakukan dengan algoritma Barrymore mencocokkan pattern pada awal teks. Dari kanan ke kiri algoritma ini akan mencocokkan karakter per karakter pattern dengan karakter di teks yang bersesuai. Nah, nanti semisal pattern ini masih belum sesuai daripada awal teks, maka akan mengulang-ulang sampai pattern ini sesuai dengan teks yang di awal. Nah, untuk terakhir yaitu jelaskan kelebihan algoritma Barrymore dengan pendekatan brute force. Nah, algoritma Barrymore ini dapat mempercepat pencarian string, di mana kita bisa menemukan string itu dengan mudah dan dengan waktu sangat cepat. Selain itu, kita juga menemukan string yang mudah. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menemukan string dengan mudah apabila kita sudah membuat algoritmanya atau kodenya, kodenya. Nah, dari situ kita bisa menemukannya tidak sampai dengan memakan waktu 1 menit. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.